Kalau ada sesuatu yang wujud, pasti ada penyebabnya. Ya oke. Nah ya penyebab itu oleh agama Islam disebut Tuhan. Disebut apa? Tuhan. Ini yang kadang-kadang santri lupa. Santri itu langsung memperkenalkan Allah, tapi tidak mensifati Allah. Padahal pertama lafaz Allah dikenalkan itu sekian ayat. Pertama surat turun itu surat apa? Iqra. Itu ada nyebut Allah enggak? Enggak ada. Iqra bismi rabbik. Rabbik itu siapa? Alladzi khalaq. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum. Ini yang kita alfa. Sehingga orang-orang kafir itu mudah menerima sama konsep Tuhan. Karena Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menciptakan langit bumi. Bukan Tuhan itu Allah. Allah itu nanti. Ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Sebagian ayat disebut alladzi khalaqas samawati wal ardh. Nah, lalu mereka akan tanya-tanya, lalu pencipta ini siapa? Musabbibul asbab itu siapa? Kausa prima itu siapa? Baru kita kenalkan kausa prima atau musabbibul asbab oleh Islam itu disebut Tuhan, yang oleh agama Islam disebut Allah. Lah kena iman wis ngono iku jenenge wis iman sing an ilmen iku falam annahu la ilaha illallah. Tapi aja terus mbok dadekno fitnah. Kata Gus Pak gak boleh menyebut lafaz Allah, neraka. Editan kok goblok ngono lho. Nek ya editan nganti goblok ngono iku terus piye? Oke, bokok kesuwen. Neraka tenan men ngutip ngono. Tapi aku mau baturi jelas semua. Bismillahirrahmanirrahim. Minta ijazah tentang kalimat la ilaha illallah. Begini ya. Ini juga masih tafsir tapi plus ijazah jenengan. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang istilah Quran disebut fa'lam, apa? Harus tahu secara ilmu. Ya harus tahu secara ilmu. Caranya gimana? Kalau sampai tidak kenal Allah, carilah lafaz pengganti Allah yang sering disebut Quran. Saya ulang lagi, cari pengganti kata Allah yang sering disebut Quran. Nah, yang sering disebut Quran itu sebetulnya kalimat yang sudah dipilih Allah untuk mengenalkan Allah. Nah, ini bukan kata Gus Bah, bukan kata Mbah Mun, bukan kata ulama, tapi ini dawuh Rasulullah. Cuma saya terjemahkan secara gampang. Misalnya begini, saya pernah ketemu orang ateis, orang yang nggak percaya Tuhan. Tanya saya, Pak Bah, saya mau percaya Tuhan, syaratnya Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa? PKI Kang Jang, pinter tapi. Mati ana wong PKI tapi dokter, wah mati ana. Tapi ya turunannya wong Islam. Terus saya bilang gini, kamu kalau saya jelaskan mau percaya Tuhan enggak? Percaya, kalau saya masuk akal percaya. Terus saya bilang gini. Menurut kamu rumah ini ada yang bikin enggak? Ya ada Bapak. Kan enggak bisa rumah berdiri sendiri. Ya baguslah kalau kamu masih waras kan. Kalau ada sesuatu yang wujud pasti ada penyebabnya. Ya oke. Nah ya penyebab itu oleh agama Islam disebut Tuhan. Disebut apa? Tuhan. Ini yang kadang-kadang santri lupa. Santri itu langsung memperkenalkan Allah tapi tidak mensifati Allah. Padahal pertama lafaz Allah dikenalkan itu sekian ayat. Pertama surat turun itu surat apa? Iqra. Itu ada nyebut Allah enggak? Enggak ada. Iqra bismi rabbik. Rabbik itu siapa? Alladzi khalaq. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum. Ini yang kita alfa. Sehingga orang-orang kafir itu mudah menerima sama konsep Tuhan. Karena Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menciptakan langit bumi. Bukan Tuhan itu Allah. Allah itu nanti. Setelah Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit bumi. Ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Sebagian ayat disebut alladzi khalaqas samawati wal ardh. Nah, lalu mereka akan tanya-tanya, lalu pencipta ini siapa? Musabbibul asbab itu siapa? Kausa prima itu siapa? Baru kita kenalkan kausa prima atau musabbibul asbab oleh Islam itu disebut Tuhan, yang oleh agama Islam disebut Allah. Akhirnya anak tadi bilang gini, mulai dulu bilang kalau Tuhan itu penyebab semua alam, kan saya percaya. Mari bilangnya Tuhan, saya kan nggak tahu konsep Tuhan kata saya. Dia akhirnya iman. Nah ini sebenarnya kita itu keliru dalam memahami Quran. Saya ulang lagi ya. Jadi
lafaz Allah sendiri di Quran sering pakai kata pengganti apa? Pakai kata apa? Pengganti ya. Tadi misalnya apa? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Jadi sampean jangan bayangkan sudah di santri damaran kan sudah Islam sampean. Islam hafid bisa, daftar wali bisa. Ini kan susah. Ya, tapi belum di ACC, tapi kan sudah daftar. Itu tentu langsung Allah. Ya, langsung apa? Bandingkan kalau kamu itu orang ateis atau kafir Quraisy atau orang yang belum sama tak cerita nih. Ini masih saya antangkan fa'alam annahu la ilaha illallah. Saya berkali-kali mengatakan ini. Jubair bin Mut'im itu orang cerdas. Pinter-pinternya orang Quraisy di antara namanya Jubair bin Mut'im. Bin Adi namanya Jubair. Dia itu negosiator ulung yang mau menegosiasi Asra Badrin, tawanan Badar yang ditawan Nabi di mana? Medina. Padahal Mekah Medina berapa? 460 kilo. Jubair itu singkat cerita masih kafir, kafir betul ya. Ketika mau jadi negosiator untuk membayar tawanan perang Badar, kita tahu tawanan itu kan boleh dibunuh atau dilepas dengan fida ya dalam hukum Islam ya, dengan tebusan. Pas dia di Medina, Rasulullah itu pas surat maghrib. Surat maghrib Nabi baca surat wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bahril masjud. Dia tuh mulai kaget, wih, undang tenan Muhammad. Dia pertama memang Yon Sewu dulu kan tidak ada hotel sehingga tamu non muslim pun ya di masjid. Tapi jangan jadi aliran liberal terus masjid boleh dipakai non muslim ya, itu kecelakaan betul. Itu dulu kan kondisional, memang ditempatkan di mana? Ditempatkan di rumah sahabat malah kok seneng bojone malah repot. Makanya ada ditakoni masjid. Dapat lapangan Gus ya, di sini ada lapangan voli sembrono. Bangunnya Manchester ya ada lapangan. Ya dulu tempat publik adanya hanya masjid. Jadi orang liberal itu sembrono tuh. Wah, kalau gitu non muslim boleh di masjid. Dulu Nabi tamunya non muslim juga diletakkan masjid, sembrono. Tapi santri kadang sing susu ya bintu pisan. Enggak ada begitu, malah ramadan tareh. Repot. Sitok liberal ra iso ngaji, sitok khusyuk ra iso bantah-bantah. Repot. Kowe mau fasadun kabirun alimun mutahatiku wa abarmin hujahilun. Musanas. Repot. Dia tambah mendekat. Ini surat bagus betul. Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bah. Lama-lama terus dia mengintip. Cara sekarang itu ya dekat masjid. Dulu kan nggak ada speaker. Karena Nabi bacanya fasih. Bareng Nabi mulai baca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ayatnya jelas am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau diterjemah bebas kira-kira maknanya gini. Ayo do goblok bareng-bareng. Kita meyakini bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab. Min ghairi syai'in, tanpa sebab. Syai' itu maknanya sesuatu yang wujud. Tidak nyebut Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa sebab? Tanpa wujud syai' sing qablahum, tanpa wujudnya kausa prima yang sebelum mereka. Apakah mereka diciptakan tanpa sebab, tanpa pencipta? Atau mereka memang mengklaim sebagai pencipta, amhumul khaliqun. Terus Allah masih bikin pertanyaan lagi, am khalaqus samawati wal ard. Enggak apa-apa mereka merasa sebagai pencipta, tapi syaratnya mereka harus merasa ikut menciptakan langit dan bumi. Melok tunggu semen lah kira-kira gitu. Melok noto langit ngecat kira-kira. Terus kata Allah, bala yukinun, tak arani mereka pencipta juga mereka ada yakin, memang enggak. Itu juga enggak. Sampai bilang ini, kira-kira cara jawab, wah semuanya Muhammad, entek akal gue. Ya Muhammad, ma tarak tali akli nasihat, entek akal gue mata bayati. Masih sama mata Islam. Waktu dibully habis-habisan, baik pangeran, dibully. Kalau kamu tidak percaya adanya Tuhan, ya kamu harus sebagai Tuhan. Biar ada sebab, alam raya ini biar ada. Mau alam raya sekadung wujud, disaksikan, kamu pakai, kemudian wujudnya tanpa sebab. Ayo goblok bareng wae, pokoknya khuliku min ghairi syai'in, goblok bareng, nak dunia itu khuliku min ghairi syai'in. Tanpa sebab. Atau gini, kalau ada sebab ya kalian saja tak vonis sebagai pencipta langit dan bumi. Kamu yang nggak mau bala, yakin. Akhirnya Jubair, wah, entek mata kau entek. Islam.
Jadi itu kayak apa? Quran itu enggak nyonsel, enggak menyebut lafaz Allah dulu. Nah setelah Islam, Khalik itu dinamai Allah. Makanya Allah itu tauqifiyah apa? Nah kita enggak, karena kita kesuwan kumpul santri damaran gini, langsung sedih-sedih Allah. Itu nyuwun sewu itu apa ajaran internal, apa ajaran? Karena sudah iman ya tentu kita sebut Allah. Tapi kalau ketemu eksternal kayak komunis apa, ya tentu kita pakai kata pengganti. Makanya saya Quran amhuliku min ghairi syai'in amhumul khaliqun. An khaliq am khalaqus samawati wal ard balla yukin. Kayak apa Quran? Tapi masalahnya surat kayak At-Tur gini kan jarang dibaca. Kita ini dibodohkan orang-orang yang enggak bertanggung jawab itu mulai kecil. Mulai kecil kita itu ayatnya semua ngerono mati begini dalil kulo nafsing dari kutul mau. Nah ana cah sunat ya sampean cerita Ibrahim disunat sampai waduk. Umure 80 tahun. Lori e koyo opo? Lori bos sing selangganan. Engkok nikah suamin ayati. Sehingga kita tidak tambah ilmu wis iku wis. Ya betul mriki sami. Kiai yang enggak pernah kreatif. Nah sebetulnya itu nggak boleh seperti itu. Umat harus ditarik. Surat Tur ya kauluwah. Surat At-Tur ya dawe pangeran, ya ayatnya pangeran. Kenapa tidak seterkenal ayat wa min ayatihi? Kenapa tidak seterkenal ayat kullu nafsin? Tapi aja terus buat dadekno fitnah. Kata Gus Pak gak boleh menyebut lafaz Allah, merokok. Editan kok goblok yang ngono lho. Ya editan nganti goblok yang ngono itu terus di. Oke. Berbokok-bokok kesuwen. Ngerokok tenan sampean ngutip ngono. Tapi aku mau baturi jelas semua. Nah, yaitu faklam. Kamu tahu betul la ilaha illallah. Caranya tahu gimana? Allah itu siapa? Kamu sifati musabbibil asbab. Allah itu siapa? Khaliqul asya. Allah itu siapa? Al-awwal. Kenapa Allah al-awwal? Karena di mana-mana yang namanya pencipta tentu lebih awal ketimbang yang diciptakan. Sehingga kita nyifati awal an ilmin karena tahu. Nyifati Allah khaliq ya an ilmin. Nah, karena alam raya yang wujud ini nggak mungkin dong diciptakan oleh al-adam. Bagaimana cara nalar al-adamu yakhluqu maujudan itu saraf kan. Wong-wong komunis ateis kan wong edan tenan. Alam ini dimulai dari nihilisme, ketiadaan. Ini wong paling edan yo ora iso percaya. Sesuatu yang ndak ada menciptakan yang ada itu saraf kan. Ora iso diobatno kan wis parah ya. Jadi kan berarti kalimatnya al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Luang Adam itu sudah jadi sebab ledul. Paham ya? Mulane ulama dhisik nak ngenalno Allah iku ora langsung Allah. Allah iku sapa? Zat sing wajibil wujud. Mergo wujud itu wis kadung ana. Nek wis kadung ana penyebabe harus wujud sing super. Lah ulama dhisik ora milenial, wujud sing super itu disebut wajibil wujud. Paham dong ya? Lagi nak iman wis ngono iku jenenge wis iman sing an ilmin iku fa'lam annahu la ilaha illallah.